hormati, pembacaan putusan ini karena banyak ya, nanti akan kita lakukan dengan cara bergantian ya, dengan sesama anggota majelis. Untuk itu mohon bisa diperhatikan dengan baik. Putusan nomor 53 garis miring PIT garis miring 2023 garis miring PT DKI. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa nama lengkap Ferdi Sambo, Sarjana Hukum, Sarjana Ilmu Kepolisian, Master Hukum. Tempat lahir baru, umur tanggal lahir 50 tahun, 9 Februari 1973. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Jalan Saguling 3 nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dan Komplek Polri Duren 3 nomor 46, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, atau alamat tinggal Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran, Jakarta Selatan. Agama Kristen. Pekerjaan mantan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Terdakwa Ferdi Sambo ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2022. Ditahan di rumah tahanan oleh penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022. Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022. Penuntut umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan 6 Februari 2023. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan 8 Maret 2023. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan 17 Maret 2023. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum, yaitu Arman Hanis dan kawan-kawan, para advokat atau penasihat hukum pada kantor hukum Hanis dan Manis, beralamat di Lipo Tamrin, lantai 3, Jalan MH Tamrin, Kavling 20, Jakarta 10350, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2023. Pengadilan negeri tersebut telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim. Kedua, surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Panitera Pengganti. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Kesatu primer, bahwa terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama Richard Eliezer Budiang Lumiu, Putri Chandrawati, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf dalam kurung dituntut dalam perkara terpisah pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 15:28 WIB sampai dengan sekitar pukul 18 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Saguling 3 nomor 29 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Rumah Saguling 3 nomor 29 dan bertempat di Rumah Dinas Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Rumah Dinas Duren 3 nomor 46 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Pada awalnya hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira sore hari terjadi suatu peristiwa di rumah terdakwa Ferdi Sambo yang beralamat di Perum Cempaka Residen Blok C3 Jalan Cempaka Kelurahan Banyu Rojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang. Terjadi keributan antara Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 saksi Putri Chandrawati menelpon saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang saat itu sedang berada di Masjid Alun-Alun Kota Magelang agar saksi Richard dan saksi Ricky kembali ke rumah Magelang. Sesampainya di rumah, saksi Richard maupun saksi Ricky mendengar ada keributan namun tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi di rumah. Lalu saksi Ricky dan saksi Richard masuk kamar saksi Putri Chandrawati yang sedang tiduran dengan berselimut di atas kasur. Saat itu saksi Ricky bertanya, "Ada apa, Bu?" Dan dijawab saksi Putri Chandrawati, "Yosua di mana?" Kemudian saksi Putri Chandrawati meminta kepada saksi Ricky Rizal Wibowo untuk memanggil korban Nofriansyah Yosua Huta Barat menemui saksi Putri Chandrawati. Tetapi saksi Ricky Rizal Wibowo tidak langsung memanggil korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Akan tetapi turun ke lantai 1 untuk terlebih dahulu mengambil senjata api HS milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dan juga mengambil senjata laras panjang Steyr kaliber 223 yang berada di kamar tidur korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, lalu mengamankan kedua senjata tersebut ke lantai 2 di kamar Tribrata Putra Sambo. Kemudian saksi Ricky Rizal Wibowo turun lagi ke lantai 1 untuk menghampiri korban Nofriansyah Yosua Huta Barat yang berada di depan rumah, lalu bertanya kepada korban, "Ada apaan, Yos?" Dan dijawab oleh korban, "Enggak tahu, Bang, kenapa Kuat marah sama saya." Kemudian saksi Ricky Rizal Wibowo mengajak korban masuk ke rumah karena dipanggil saksi Putri Chandrawati, namun sempat ditolak oleh korban. Akan tetapi saksi Ricky Rizal Wibowo berusaha membujuk korban untuk bersedia menemui saksi Putri Chandrawati di dalam kamarnya di lantai 2. Kemudian korban akhirnya bersedia dan menemui saksi Putri Chandrawati dengan posisi duduk di lantai. Sementara saksi Putri Chandrawati duduk di atas kasur sambil bersandar. Kemudian saksi Ricky Rizal Wibowo meninggalkan saksi Putri Chandrawati
dan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Berdua berada di dalam kamar pribadi saksi Putri Chandrawati sekitar 15 menit lamanya. Setelah itu korban Nofriansyah Yosua Huta Barat keluar dari kamar. Selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf mendesak saksi Putri Chandrawati untuk melapor kepada terdakwa Ferdi Sambo dengan berkata, "Ibu harus lapor Bapak, biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga Ibu." Meskipun saat itu saksi Kuat Ma'ruf masih belum mengetahui secara pasti kejadian yang sebenarnya. Setelah itu terdakwa Ferdi Sambo yang sedang berada di Jakarta pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli 2022 menerima telepon dari saksi Putri Chandrawati yang sedang berada di rumah di Magelang sambil menangis berbicara dengan terdakwa Ferdi Sambo bahwa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat selaku ajudan terdakwa Ferdi Sambo yang ditugaskan untuk mengurus segala keperluan saksi Putri Chandrawati telah masuk ke kamar pribadi saksi Putri Chandrawati dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap saksi Putri Chandrawati. Mendengar cerita tersebut, terdakwa Ferdi Sambo menjadi marah kepada korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Namun saksi Putri Chandrawati berinisiatif meminta kepada terdakwa untuk tidak menghubungi siapa-siapa dengan perkataan, "Jangan hubungi ajudan, jangan hubungi yang lain, mengingat di rumah Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mengingat korban memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding dengan ajudan yang lain." Terdakwa Ferdi menyetujui permintaan saksi Putri Chandrawati tersebut dan saksi Putri Chandrawati meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah tiba di Jakarta. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 10 WIB, saksi Putri Chandrawati dengan tujuan untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada terdakwa, lalu untuk berjaga-jaga dan ikut mendukung pengamanan situasi pada saat di Jakarta. Mengajak juga saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Putri Chandrawati untuk mengurus keperluan rumah di Magelang. Dan saksi Riki Rizal Wibowo berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 2 unit mobil, yakni mobil Lexus LM Nopol B1 MAH, di mana saksi Putri Chandrawati meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta. Padahal bukan tugas saksi Kuat Ma'ruf. Sedangkan saksi Richard Elisar Budiang Lumiu selaku ajudan duduk sebelah kiri bagian depan. Saksi Putri Chandrawati duduk di kursi tengah bersama saksi Susi. Kemudian mobil Lexus nomor polisi L1973ZX yang dikemudikan oleh saksi Riki Rizal Wibowo juga berangkat ke Jakarta bersama dengan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat yang duduk di sebelah kiri pengemudi dengan menggunakan kaos warna putih dan celana jeans warna biru, dan sengaja dipisahkan dari mobil Lexus LM nomor polisi B1 MAH yang ditumpangi oleh saksi Putri Chandrawati. Bahwa sebagai upaya pengamanan terhadap senjata api jenis HS milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dan senjata api jenis TIR kaliber 223 yang sebelumnya telah diamankan oleh saksi Riki Rizal Wibowo agar tidak dikuasai lagi oleh korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Selanjutnya pada saat akan berangkat ke Jakarta, saksi Riki Rizal Wibowo kembali mengamankan kedua jenis senjata tersebut, di mana untuk senjata api jenis HS disimpan di dashboard mobil Lexus LM nomor polisi 1 MAH, sedangkan senjata api jenis TIR
kaliber 223 oleh saksi Riki Rizal Wibowo diserahkan kepada saksi Richard Elisar Pudiang Lumiu untuk diletakkan dan disimpan di bagian kaki kursi depan sebelah kiri mobil Lexus yang ditumpangi oleh saksi Putri Chandrawati. Selanjutnya rombongan dari Magelang tersebut berangkat ke Jakarta berjalan beriringan dikawal oleh mobil patroli pengawal menuju Rumah Saguling 3 nomor 29. Dalam perjalanan menuju Jakarta, saksi Putri Chandrawati berinisiatif untuk tes PCR jika nanti sudah berada di Jakarta. Lalu meminta saksi Richard untuk memesan tes PCR. Saat itu saksi Richard menanyakan kepada saksi Putri Chandrawati terkait lokasi tes PCR. Lalu saksi Putri Chandrawati menyampaikan awalnya untuk lokasi PCR di kediaman Bangka saja. Namun beberapa saat kemudian saksi Putri Chandrawati menghendaki diadakannya tes PCR tersebut, memastikan kembali, emang sudah pesan? Lalu saksi Richard menjawab, sudah ibu. Lalu saksi Putri mengganti lokasi tes PCR dengan mengatakan, ya udah di Saguling saja. Bahwa pada hari Jumat sore 8 Juli 2022 terdakwa Ferdi Sambo dari kantornya di Mabes Polri menuju Rumah Saguling 3 nomor 29 tiba sekitar pukul 15.24. Terdakwa dalam keadaan marah langsung masuk ke rumah melalui pintu garasi dengan menggunakan lift naik ke lantai 3 ke kamar pribadinya sambil menunggu kedatangan rombongan saksi Putri Chandrawati tiba dari Magelang. Tidak berapa lama kemudian pukul 15.40, saksi Putri Chandrawati bersama rombongan tiba di Rumah Saguling 3 nomor 29. Kemudian saksi Kuat Ma'ruf turun dari mobil bagian depan sebelah kanan. Kemudian saksi Richard Elisar Pudiang Lumiu turun di pintu depan sebelah kiri. Saksi Putri Chandrawati turun dari pintu tengah sebelah kanan dan saksi Susi turun dari pintu tengah sebelah kiri. Sedangkan saksi Riki Rizal Wibowo tiba di Rumah Saguling 3 nomor 29 lalu turun dari pintu mobil depan samping sebelah kanan. Setelah itu korban Nofriansyah Yosua Huta Barat turun dari pintu sebelah kiri. Bahwa selanjutnya saksi Putri Chandrawati yang memakai baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam bersama saksi Susi masuk ke dalam rumah untuk melakukan tes PCR. Didampingi oleh saksi Kuat Ma'ruf. Setelah saksi Putri Chandrawati dan saksi Susi melakukan tes PCR, lalu bersama dengan saksi Kuat Ma'ruf yang ikut melaksanakan PCR, naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift. Sedangkan saksi Richard Elisar mengikuti saksi Putri Chandrawati masuk ke dalam rumah dan naik ke lantai 3 melalui tangga samping lift sambil membawa senjata laras panjang Steyr kaliber 223 untuk disimpan di lemari senjata milik terdakwa Ferdi Sambo yang berada di lantai 3 kamar pribadi terdakwa sesuai dengan permintaan dan kehendak saksi Putri Chandrawati. Setelah itu saksi Richard dan saksi Kuat turun ke lantai 1 melalui tangga samping lift dan saksi Richard bertemu dengan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat di garasi rumah yang meletakkan tas koper. Selanjutnya saksi Richard Elisar Pudiang Lumiu membawa tas koper tersebut ke lantai 3. Kemudian saksi kembali turun ke lantai 1. Selanjutnya saksi Richard bersama dengan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat melakukan tes PCR. Setelah itu saksi Richard bersama korban keluar rumah melalui garasi dan ikut bergabung sambil berbincang-bincang dengan saksi Riki Rizal, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Adjan Romer, saksi Prayogi Iktara Wikaton, saksi Damianus Labakuban, dan saksi Farhan Sabilah.